Kembali ke persoalan dasar. Kausar sabah keruang yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ia keruang kal kausar mi ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia yang kelhaya, yang paling mulia dunia dan akhirat. Karena dipegah dalam kitab wa afdalul miyahu ma'un katnaba min baini asabi'in nabil muttaba. Seafdal ia yang ditibit dari celah-celah jarawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahli ia yang ditibit daripada celah jarawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalihi ma'u zamzama. Kemudian ia mon zamzam. Ia mon zamzam adalah merupakan ia mon yang paling mulia. Ahli ia yang ditibit daripada celah jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ia mon zamzam adalah merupakan yang pendapat hasil pukulan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Ada juga yang berpendapat hasil daripada negluang-gluang oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam, bakwata yang dikebah oleh Nabi Allah Ibrahim dengan bundanya Siti Hajar radhiyallahu anha. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal langkah yang penuh barakah, di awal hujjah yang bernuasa madah, marilah puja dan syukur saban sari kita persembahkan ke hadrat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan ke kita memandum untuk kembali mengucapkan lafai takbir, tahmid, tasbih dan tahlil mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala di ururaya Aidil Adha yang mulia, sesuai dengan pepatah orang tua jamun dilaya. Alih musim boh rambut ka musim boh mamplam. Alih nyan musim blang kuang pih di tegah. Alih puasa getanyo pegat lebaran si bulan kemudian ka ururaya Aidil Adha. Selanjutnya selawat dan salam kiranya Allah putuh kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sayyidil Mustafa. Beliau adalah merupakan penutup segala nabi, pelengkap semua agama, pengganti agama Yahudi dan Nasrani yang sudah kadaluarsa. Juga selawat dan salam kepada seluruh para keluarga, seterusnya kepada seluruh para sahabatnya sekalian yang telah rela mati-matian memperjuangkan agama Islam di tengah-tengah kebiadaban kaum jahiliyah yang mempertuhankan patung berhala. Doa rahmat dan sejahtera kiranya Allah terus habis-habis kepada seluruh para alim ulama, baik ulama yang mutaqaddimin atau ulama yang mutaakhirin, serta ulama yang mu'tabar sebagai sirajud dunia wa masabihul akhirah. Ruungan bara ba urang nanggraw, pasawa bajaw ba urang tuha, tameh tengah ba ulia balang, putih ngan putrang ba para alim ulama. Ta'zim wal ikram
kepada yang mulia Kuria Ketua bersama Khatib Masjid, yang mulia Imam Cik Masjid, dan seluruh kepada guria-guria ulun tuan, baik sebagai pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian, guru majlis taklim, orang yang puruna getanyo, serta yang didik para generasi getanyo ke jalan yang nariyadha oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia yang terhormat kepada seluruh panitia dan pengurus masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap para perangkat desa yang telah berada di tengah-tengah getanyo, para cerdik pandai dan seluruh para tokoh masyarakat, teristimewa sekali kepada gure-gure hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang salat ururaya Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja apa saja yang kalih getanyo laksanakan, yang kalih kita kerjakan dalam suasana 10 yang awal bak bulan Zulhijjah, dan solat Ororaya yang baru saja selesai kita laksanakan, kiranya Allah menerimanya dan malaikat pun mencatat sebagai amalan, dan kelak singoh di urut akhirat akan kita persaksikan bersama. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segohlom juuh ulun tuan mututu, yuh goh delanju ulun tuan bicara, lulaki muah andai kata untuk dalam penyampaian ulun tuan, barangkali na narid yang hana patut, na kalimat yang hana mupat titik dan koma, na tutu yang gasa, segolomnya ulun tuan laki muah sebesar-besarnya. Hadirin kaum muslimin sedang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan yang amat singkatnya, sama-sama kita perhatikan, kita renungkan kembali sebuah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar dalil Allah taala memerintahkan ibadah kurban ba urun nahar dan ba urun tasrik yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Urang syiklun sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asbabul nuzul tun surat Al-Kautsar, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netibit dari sabuh masjid. Kebetulan bak pintu masjid Nabi merumpok dengan bandit bak masa jamun jahiliyah, yaitu Al-As bin Wa'il. Bak pintu masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepegah-pegah habah dengan Al-As bin Wa'il. Nabi netibit Al-As bin Wa'il pun masuk di dalam masjid. Tiba-tiba na orang tanya, wahai Al-As bin Wa'il, ngensau wagata pegah habah, ngensau lain menyokon ngon si Muhammad Al-Abtar. Rupanya orang syiklun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang-kurang yang meninggal anu agama saubut, mereka menjuluki dengan panggilan Al-Abtar. Nabi Muhammad didengar, truk bak perasaan sedih hati Nabi Muhammad. Ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mewahyukan neputren surat Al-Kautsar yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, sesungguhnya a'taina, kami berikan kepadamu Kautsar. Kautsar menurut ulama mufassirin na dua boh cara penafsiran. Nyawa tengku simak mi dengar bupai karena lawetnya orang pegah habah hek bacut. Awatir lih dah ceramah, awatir lih tak dakwah. Pegah-pegah dalam kampung hanaga tengku dakwah berkelam, hanapa tengku baca khutbah raya haji benar.
pakan hanampai karena orang dengar ceramah kali beh-beh carang. Sehingga orang pegah habaq hampai leh, maka orang syiklon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut ulama mufassirin ditafsirkan Kausar dua buah pengertian. Yang pertama sekali, Kausar diartikan sabah krueng yang na di dalam surga. Pat man tengku surga, menurut sebahagian ulama yang bahawa surga bertempat di atas langit yang ketujuh, di bawah aras. Neraka berposisi di bawah bumi yang ketujuh. Dikala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan mi'rajnya, Allah Ta'ala nepusapat antara surga dan neraka. Surga adalah merupakan salah satu tempat yang penuh kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke urang-urang yang saleh. Allah Taala nabi surga ke urang yang saleh. Tungku lintolon tungku bang mat saleh gebi surga, menyo taat merumpok surga, menyo taat dalam neraka gadis. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nagalak mi ke surga. Abu nagalak ke surga. Natam pernah melumpau watamong surga. Memelumpau watan. Nyo harapan ha melumpau tamong. Malun pegah mi cara mantong bak mudah tamong surga. Ne usaha mantang ateh nama yang baik tamong neraka. Menyo neraka kahana tamong surga katentai. Karena singoh di uro akhirat, fariyakum fil jannah wa fariyakum fis sa'ir. Sabah perte berada dalam surganya Allah dan perte yang lain berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke persoalan dasar, Kausar sabah krueng yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ia krueng kal Kausar mi ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia yang kelhaya yang paling mulia dunia dan akhirat. Karena pegah dalam kitab wa afdalul miyahu ma'un katnaba min baini asabi'in nabil muttaba. Seafdal ia yang ditibit dari celah-celah jarawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahli ia yang ditibit daripada celah jarawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yalihi ma'u zamzama. Kemudian ia mun zamzam. Iamun Zamzam adalah merupakan iamun yang paling mulia, ahli ia yang ditibit daripada celah jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana iamun Zamzam adalah merupakan yang pendapat hasil pukulan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Ada juga yang berpendapat hasil daripada negluang-gluang oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam, bak watai yang dikebah oleh Nabi Allah Ibrahim dengan bundanya Siti Hajar radhiyallahu anha. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iamun Zamzam adalah merupakan iamun yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jid keubat bagi orang yang jib dan menurut ho yang takasat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, sidang salat raya Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alih ia Zamzam, kemudian ia yang paling mulia lom, iaitu ia krueng kal Kausar lam surga lapan, dan mengiring alihnya yakni ia sungai Nil yang na di dangro Mesir, dan ia krueng yang lain yang na di tengah-tengah Gutanyong. Hadirin kaum muslimin, sidang salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke persoalan dasar, ia krueng kal Kausar berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Menurut penafsiran yang lain, Al-Kausar nepegah Allah Taala memberikan nikmat yang paling le ke Nabi Muhammad
sebahagian daripada nikmat yang banyak. Nabi Muhammad bin Abdullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, dan Allah taala nepilih Muhammadnya menjadi sidra rasul. Bahkan Nabi Muhammad adalah merupakan penutup daripada segala nabi dan penutup daripada segala rasul. Artinya hanale nabi ahli Nabi Muhammad, walaupun urangnya le urang yang mengaku dirinya nabi akhir zaman. Urang siklon sedang salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah ni kita tak dengar di luar Aceh urang yang mengaku dirinya nabi. Di luar Aceh le urang yang mengaku dirinya nabi. Mereka mengaku dirinya nabi 26. Tapi yang sangat luar biasa, ia Aceh na urang yang mengaku dirinya nabi, bahkan mengeklaim dirinya nabi 25, iaitu Nabiullah Isa alaihi salam. Orang siklon sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Urangnya getanya udip di ambang kiamat dunia. Getanya udip urangnya di tengah-tengah pengaruh dunia yang sangat luar biasa. Seiring dengan kejanggihan dunia, maka seiring pula bermacam-macam aliran, bermacam-macam pemahaman urangnya ka mulai timuh di daerah Nanggro Aceh Suramo Mekah. Orang siklon sedang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinnya katruk sebagaimana yang pernah nemarit, yang pernah nepusan oleh almarhum Allahumma ghafir lahu Abu Tu di Belang Beladih, nepegah oleh beliau, apabila na urang-urang singoh akan truk bak sabuh masa di mana ulama akan dipisah dengan masyarakat, di mana yang perulah agama, yang penghancur Aceh itulah bi Aceh, itulah para generasi Aceh yaudep saahnya yang kurang mengetahui persoalan ilmu agama. Sehingga orang siklon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uronyan pernah viral sabah fenomena ideh di Aceh Utara. Sidra orang itamong dalam masjid dipegat pengumuman yang bahawa dia mengaku dirinya Imam Mahdi. Pat tinggai tengku ideh ipaya bakong. Lontuan hana hireun munyoi paya bakong tinggai maklum nyan tutu. Mungkin kadang berat ka mabuk gara-gara abih piep bakong. Urang siklon sidang salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nekalan selamanya urang siklon pernah viral. Sidra urang Aceh, anak urang Aceh, cucu urang Aceh, tinggai di Aceh Suramo Mekah yang pernah terjadi barasa di Biren. Dia telah berani ditenak Nabi Muhammad, dicaci Nabi Muhammad dengan kata-kata yang tidak layak dan bahkan katrok bak martabat kurang aja. Mereka telah berani menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke persoalan dasar. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat, diangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi dan penutup segala Nabi. Artinya hanale Nabi alih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yambaisa dajjaluna kadzabuna qaribun min salasina kulluhum yad'amu annahum nabi. Tidak akan terjadinya kiamat dunia segohlom lahir layaploh draw dajir pendusta agama. Tiap-tiap mereka mengaku dirinya nabi. Bukankah orang siklon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Musailamah al-Kadzab dari Yamamah
dia pernah mengaku dirinya Nabi. Aswad al-Insi, Tulhaihah al-Asadi, Mukhtar bin Abil Ubaid juga pernah mengaku dirinya Nabi. Di daerah Gop, pendiri aliran Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore, Mirza Ghulam Ahmad juga mengaku dirinya Nabi. Di Indonesia, Ahmad Mossadegh yang diprediksi bahwa Ahmad Mossadegh memiliki hubungan yang sangat erat dengan Pompes Az-Zaitun yang tengah viral saahnya, di mana Ahmad Mossadegh juga mengaku dirinya Nabi. Alihnya lahelam munculam sidrawa urainong pungo silia idung benti punggung, juga dia mengaku dirinya Nabi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pangkat kenabian bukankah sebuah pangkat yang tak usahakan? Walam takun nubuwatun muktasabah walau raka fi khairil a'lal aqabah. Tidaklah pangkat kenabian merupakan sebuah pangkat yang tak usaha, walaupun dikatanya tak ibadah seterjal bukit-bukit yang tinggi, yang namun bak pangkat kenabian urang silun hantro martabat derajat manusia. Tungku natra urang tungku ya pegah drawai Nabi tungku. Ipegah kala hikalut tungku iguha 7 selama 15 tahun tungku. Ada buguha 14 je ikalut. Kon guha 7 sama 7 14 guha 14 je ikailah ikalut ipegah drawai Nabi nyan menyo tengah ne let bui ne piyuh let bui siat ne let urangnya. Karena apa kon? Pangkat kenabian kan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlih ne angkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang silun butuhnya ilmu pengetahuan agama dalam tubuh katanya. Karena orangnya bermacam-macam fitnah, bermacam-macam aliran, bermacam-macam pemahaman kalahe kena wajah. Sempat pernah muncul aliran ahwate mate payah paso bruh lai jakapan ni pegah. Sehingga orang ahwate mate sibuk paso bruh lai jakapan. Itanyong tengku pakan beceh tabuh bruh lai jakapan ni pegah udep iblang padang masyarakat trep dan munyo hana taba bruh dua tu. Ada apihnya nan blang luahan hana itren motor muui deh. Urang semula pihana truk kudeh blang padang masya sehingga payah tapaso bruh lam ija kafan. Nyo pemahaman-pemahaman yang pernah muncul utengah-tengah gedanyo masyarakat Aceh walaupun kena gapo igah lam truk. Artinya kita butuh benteng untuk getanyo tapager rawat tabentengi rawat daripada aliran-aliran sesat dan termasuk sesat-sesat yang tidak ada aliran. Sesat urang lewat aliran sesat biasa bu. Kenapa kok aliran sesat? Tapi kebanyakan uronyo manusia sesat tanpa aliran. Hana aliran ka sesat. Toh contoh dengku urang sesat tanpa aliran, yang hana jak Jumaat urang Jumaat nyan sesat tanpa aliran. Wate bulan Ramadan mereka tidak melaksanakan ibadah puasa, tidak memberikan, tidak menunaikan zakat fitrah, itu sesat tanpa aliran. Wate musim boh zakat igatnya na harta dititipkan oleh Allah Taala, mereka enggan melaksanakan membayarkan zakat, itu contoh sesat tanpa aliran. Maka tujuan ni katanya tamita ilmu pendidikan agama untuk membentengi sesat yang na aliran dan sesat yang tidak ada aliran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.